Bapak Ibu Saudara semua, silakan duduk. Terima kasih Pastor Stephen buat kesempatannya. Berapa banyak dari saudara yang bersyukur punya gembala yang begitu rendah hati untuk terus belajar. Ya. Karena di Relevant Leadership Academy, kita percaya satu pernyataan bahwa kalau pemimpin berhenti untuk belajar, saat itulah dia berhenti untuk memimpin. Itulah kenapa Paulus berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 1, teladani aku seperti aku meladani Kristus. Pada saat pemimpin berhenti untuk meneladani atau mengikuti Kristus, saat itulah juga dia berhenti untuk memimpin alias tidak layak untuk memimpin. Dan sore hari ini saya sungguh bersyukur dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di Kingdom Community Church. Saya selalu membayangkan ketika bicara atau mendengar kata Kingdom Community Church, ini berarti sekumpulan orang percaya gereja yang berkomunitas untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan surga di muka bumi. Itu yang saya bayangkan pada saudara semua, dan hari ini saya bersyukur karena saya ditemani istri saya terkasih, ya, ada Tami. Ya, sayang kedua anak kami tidak bisa ikut hadir karena mereka tadi juga seharian di gereja, dan ini adalah khotbah saya yang keempat hari ini. Saudara masih bersemangat? Harusnya bersemangat ya, saya yang keempat juga masih semangat. Karena saya percaya biasanya yang terakhir justru save the best for the last ya. Saya berharap ini yang terbaik yang bisa dibagikan pada saudara semua. Dan saya juga tentunya membawa salam dari gembala saya, Pastor Yose Carroll, dan juga founding pastor dari JPCC, Pastor Jeffrey Rahmat. Beliau adalah para pemimpin yang sungguh mengasihi gembala saudara dan setiap saudara di sini. Karena itu mengizinkan saya untuk bisa berbagi kepada saudara sore hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya, dan mari kita sekali lagi berdoa sebelum saya sampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan di dalam hidup saudara melalui hati saya. Bapak, terima kasih untuk kesempatan, kehormatan untuk kami hari ini bisa bersama-sama di Kingdom Community Church ini, sebuah gereja, sekumpulan orang percaya yang memang Tuhan panggil untuk bisa menghadirkan nilai-nilai kerajaan surga di muka bumi. Dan hari ini Bapak, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami terima bukan sekedar kami terima sebagai sebuah informasi atau pengetahuan saja, tapi kami datang untuk menyambut dan mengakui bahwa firman-Mu adalah firman Allah yang hidup, yang sanggup mengubah kehidupan kami apapun keadaan kami. Karena semua ini adalah tentang Engkau. Terima kasih Bapa, diberkatilah setiap yang membuka pikiran dan hatinya untuk ditabur kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman itu bertumbuh subur dan berbuah lebat dari dan melalui kehidupan saudara semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya bersama-sama berkata, amin. Berapa banyak dari saudara yang percaya bahwa badai di dalam kehidupan kita tidak akan pernah bisa menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kita? Berapa banyak dari saudara yang percaya? Hanya kadang badai perlu datang di dalam hidup kita supaya kita mengerti bahwa kalau kita bisa melewati badai itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan yang datang dari Tuhan. Saya tadi selama pujian dan penyembahan, saya ingin mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan. Ini bukan materi khotbahnya, tapi saya ingin kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 33 ayat 18 sampai 22. Mazmur 33 ayat 18 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Iya, karena Dia hati kita bersukacita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Tidak ada badai bukan berarti hidup kita bersukacita. Tapi sukacita yang sesungguhnya itu karena memang tidak ditentukan oleh keadaan
di luar kita. Sukacita itu ditentukan dari dalam. Karena sukacita kita ditentukan kepada siapa kita berharap dan percaya kepada namanya yang kudus itu. Badai boleh menyingkir dari hidup kita. Badai boleh datang dalam hidup kita. Tapi itu tidak pernah menghentikan. Sukacita itu terus memancar dari kehidupan kita. Karena sukacita itu tidak untuk kita nikmati sendiri. Tuhan mau sukacita itu dipancarkan dalam kehidupan banyak orang. Pada waktu badai datang, kalau kita bisa bertahan dan kemudian melewatinya, betul kita akan dilihat berbeda dari banyak orang yang kemudian menyerah di dalam badai itu. Tetapi beda bukan asal beda. Beda itu ada tujuannya. Tuhan memiliki tujuan kenapa kita mesti berbeda. Karena Tuhan mau setiap yang percaya kepadanya dan berharap kepadanya, yang jiwanya menanti-nantikan dia, adalah pribadi yang tidak pernah bisa berhenti untuk memancarkan kebintangan Tuhan dan kedahsyatan Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan dari kehidupannya. Badai tidak menghentikan orang percaya untuk berhenti bersinar. Badai tidak menghentikan orang percaya untuk tampil beda. Tetapi bukan tampil asal beda. Beda karena kita tahu siapa Tuhan yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun itu yang hidup di dalam hidup kita. Sudah percaya dengan hal itu? Jadi badai dan kesulitan apapun tidak akan pernah bisa menghalangi kita untuk terus maju di dalam Tuhan. Ya Pak ya? Berapa banyak dari saudara yang pernah nonton film Tarzan? Kira-kira tahulah ya bagaimana Tarzan menjalankan kehidupannya. Dia bergelantungan dari akar yang satu dari ranting yang satu ke ranting yang berikutnya. Ya Pak ya? Tapi siapa yang pernah lihat Tarzan bergelantungan mundur? Coba bayangkan. Coba bayangkan kalau Tarzan bergelantungan mundur. Tarzan bergelantungannya maju. Tetapi bayangkan saudara, saya lihat gambarnya. Bagaimana caranya Tarzan bisa bergelantungan terus maju? Yaitu ketika tangan yang satu meraih ranting yang ada di depannya, tapi tangan yang satu harus dia lepaskan. Kadang orang percaya mau meraih ranting yang ada di depan, tapi tidak mau melepaskan yang ranting yang dia pegang saat ini. Nah kalau dua-duanya mau dipegang, kata orang Jawa itu namanya gondal gandul. Sudah tahu gondal gandul? Tangan yang satu pegang ranting yang di depan, tangan yang satu nggak mau lepas dari ranting yang sebelumnya dipegang. Apa yang terjadi? Gondal gandul saudara. Nggak maju kemana-mana. Ya Pak ya? Kalau kita mau maju di dalam kehidupan kita, saudara harus tahu. Ranting mana yang saudara harus raih. Tapi saat yang bersamaan, dalam sepersekian detik, saudara harus melepaskan ranting yang sebelumnya saudara pegang. Itulah yang namanya pengharapan. Kalau orang percaya mau meraih pengharapan, ranting yang ada di depan, tapi tidak mau melepaskan apa yang dia pegang hari ini, ya hidupnya gondal gandul terus. Tidak akan maju kemana-mana. Tapi itu Tarzan loh. Tarzan aja mengerti prinsip kebenaran firman Tuhan. Apalagi Kingdom Community Church. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk belajar kembali dari Hakim-Hakim 9. Apa sih yang terjadi kalau orang percaya ragu-ragu untuk maju? Karena dia tidak mau melepaskan
apa yang dia pegang sebelumnya. Nah, kita mau baca mulai dari Hakim-Hakim 9 ayat 5. Tetapi saya mau berikan konteksnya terlebih dahulu. Bahwa di Hakim-Hakim 9 ini ada sebuah kisah. Bahwa Abimelek, anak dari Gideon. Siapa yang mengenal Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani? Dia punya anak, namanya Abimelek. Tapi ini anak, satu-satunya anak dari Gundik. Bukan istri resminya dia. Karena dari istri resminya dia atau istri-istrinya pada saat itu, dia punya 70 anak. Jadi anaknya ada 71. 70 yang resmi, 1 yang enggak resmi. Kira-kira seperti itu. Yang enggak resmi namanya Abimelek. Nah, satu kali Abimelek ingin menjadi raja atau pemimpin di kota Sikem. Apa yang dia lakukan? Dia kemudian menghasut ibunya dan menghasut keluarga terdekatnya untuk memuluskan jalannya dia menjadi pemimpin atau raja atas kota Sikem. Bagaimana cara memuluskan jalan itu? Dia kemudian menyewa para pembunuh. Tujuannya untuk apa? Supaya 70 anak Gideon itu bisa disingkirkan. Dan singkat cerita, yang dia lakukan apa? Dia bunuh satu persatu anak Gideon itu. Di satu batu. Kalau saudara baca kisahnya, itu sadis sekali. Apa artinya dibunuh di satu batu? Artinya begini, 70 dibariskan, dipanggil satu-satu, dibunuh di batu itu, yang lain melihat. Dan tunggu giliran satu persatu, kejam sekali. Kira-kira kalau Abimelek jadi pemimpin atau jadi raja, yang dia pikirkan kesejahteraan rakyat atau kesejahteraan dirinya sendiri. Tetapi anak bungsu dari yang 70 itu namanya Yotam berhasil meloloskan diri. Nah, kisah yang mau saya sampaikan kepada saudara ini adalah tentang apa yang Yotam sampaikan atau nubuatkan. Ya, karena dia lari ke bukit untuk menghindari supaya dibunuh dan dia menjadi satu-satunya anak Gideon selain Abimelek yang hidup. Lalu di Hakim-Hakim 9 ayat 5. Ini sedikit menjelaskan latar belakang tadi, apa yang dilakukan Abimelek. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubbaal. Yerubbaal adalah Gideon, nama lain dari Gideon. 70 orang di atas satu batu, tapi Yotam, anak bungsu Yerubbaal, tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Kemudian berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan seluruh Bet Milo. Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat pohon Tarbantin di tugu peringatan yang di Sikem. Setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke gunung Gerizim dan berdiri di atasnya, lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka, dengarkanlah aku, kamu warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kamu juga. Sesuatu yang menarik di sini, kok 70 mengalahkan satu aja nggak bisa ya? Saya pernah memikirkan hal itu nggak? Kok bisa? Cuman satu. Kemudian bisa dengan segala kelicikannya, bisa menyingkirkan 70 yang lain, 69 yang lain, karena ada satu yang selamat. Nah, lalu di ayat yang ke-8 dan 9, Yotam menyampaikan sebuah perumpamaan atau sebuah analogi. Dia bilang gini, sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Jadi ceritanya ini ada pohon-pohon yang mencari pemimpin atau mencari tempat untuk bernaung. Nah, pohon-pohon ini tentu mencari pemimpin yang mereka pandang
bisa melindungi mereka atau punya kapasitas untuk melindungi mereka. Ya Pak ya. Kalau saudara waktu pemilu gitu ya, kalau nyoblos untuk milih pemimpin, saudara kan pasti memikirkan siapa pemimpin yang bisa saya percaya untuk melindungi saya. Betul apa tidak? Adalah sebuah kebodohan ketika memilih pemimpin tanpa melihat kapasitas dan kapabilitasnya untuk melindungi kita. Jadi pohon-pohon ini mencari pemimpin yang memang mereka lihat bisa melindungi pohon-pohon itu. Nah, yang mereka pandang bisa melindungi salah satunya adalah pohon zaitun. Zaitun adalah jenis pohon yang seringkali dipakai di perumpamaan dan bahkan digunakan minyaknya. Ya, Yesus seringkali menggunakan perumpamaan ataupun secara literal tentang pohon zaitun ini. Karena memang ini pohon yang berkualitas. Tetapi apa jawab pohon zaitun? Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Pohon zaitun menganggap bahwa jangan saya lah, cari yang lain aja. Saya ini udah sibuk nih dengan apa yang saya lihat sebagai panggilan saya. Saya ini sudah biasa melakukan pelayanan ini dan itu sudah menjadi identitas saya. Zaitun tidak mau meninggalkan ranting yang dia pegang untuk meraih ranting yang ada di depan. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, marilah jadilah raja atas kami. Tapi jawab pohon ara itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Selain pohon zaitun, pohon ara seringkali Yesus pakai sebagai perumpamaan. Ya Pak ya. Dan pohon ara adalah juga jenis pohon yang memang berkualitas dan bisa melindungi pohon-pohon itu. Tapi jawabnya sama dengan zaitun. Untung pohon-pohon itu cukup sabar ya. Kalau nggak sabar pohon-pohon bilang begini, aduh ini zaitun, ara banyak alasan. Sama, tidak mau meninggalkan apa yang dipegang sekarang. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, marilah jadilah raja atas kami. Tapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Ini pakai nama Allah dan manusia lagi. Masa aku harus meninggalkan pelayananku? Pelayananku ini kan untuk Tuhan dan untuk umatnya. Sama seperti zaitun dan ara, pohon anggur yang punya kapasitas untuk bisa menjadi pelindung pohon-pohon itu, pemimpin atas pohon-pohon itu, tidak mau melepaskan tangannya dari ranting yang dia pegang. Tidak mau meninggalkan zona nyaman. Nah, sudah bisa lihat. Ada 3 gambar pohon zaitun, pohon ara, dan pohon anggur. Menurut saudara, jenis pohon itu bisa nggak melindungi pohon-pohon yang lebih rendah dari mereka? Bisa. Karena memang mereka punya kapasitas untuk itu dan besar. Tapi nggak mau. Nah, apa yang terjadi di sini? Pohon zaitun gentar meninggalkan minyaknya yang menggambarkan identitas, harga, citra dirinya untuk pergi melayang atau untuk meraih ranting yang ada di depan. Udah enak. Saya udah enak nih. Pohon ara, gentar, enggan meninggalkan manisan dan buah-buahnya. Sama, menggambarkan
keengganan untuk meninggalkan identitas, harga, citra diri dan pergi untuk melayang. Udah enak. Pohon anggur, sama. Gentar, enggan meninggalkan air buahnya. Yang menggambarkan identitas, harga atau citra dirinya dan pergi melayang. Meninggalkan saya pelajari berasal dari kata cadal. Cadal artinya menjadi lembek sehingga berhenti berfungsi atau menganggur. Jadi pohon zaitun, ara, dan anggur enggan meninggalkan apa yang selama ini menjadi identitas pelayanan mereka karena takut menjadi lembek alias nganggur. Pergi melayang berasal dari kata nua, bergetar, goyang, tidak stabil. Dan halak itu artinya maju, mengembara, memimpin. Karena untuk maju, untuk mengembara, untuk memimpin, untuk berjalan di dalam perjalanan yang baru, yang di depan bersama dengan Tuhan, seringkali kondisinya tidak stabil. Ya Pak ya? Pernahkah Tuhan menjanjikan bahwa kalau engkau mengikut aku, maka hidupmu akan senantiasa stabil? Tidak. Makanya seringkali atau kadang-kadang perlu ada badai datang dalam hidup kita. Supaya kita mengerti bahwa ketidakstabilan itu bukan untuk tujuan yang buruk. Tapi ketidakstabilan itu untuk senantiasa mengingatkan, seenak apapun kehidupanmu hari ini, ada misi Tuhan yang besar yang ada di depan. Tapi kalau hidup kita atau sikap kita seperti pohon zaitun, pohon ara, pohon anggur, maka kita akan terus sibuk dengan apa yang kita sedang pegang hari ini. Dan kemudian kita tidak bergerak maju untuk meraih sesuatu yang lebih besar yang sudah Tuhan janjikan. Berapa banyak dari saudara yang percaya bahwa kalau Tuhan sudah berkehendak dan Tuhan sudah merencanakan, tidak ada yang sanggup menggagalkan. Betul apa tidak? Jadi mau pakai kita atau enggak pakai kita, rencana Tuhan tetap berhasil apa tidak? Iya. Terus kenapa kita enggak mau dipakai oleh Tuhan? Bukankah itu sebuah kehormatan? Bukankah itu sebuah kesempatan? Iya Pak ya? Tetapi untuk bisa terus maju, kita harus berhikmat untuk tahu kapan waktu untuk melepaskan apa yang kita pegang hari ini. Apakah ini membuat saudara berpikir? Apa ranting yang ada di depan saudara? Apa tantangan dari Tuhan yang ada di depan saudara? Karena setiap Tuhan menantang kita, itu bukan untuk menjerumuskan kita atau membuat kita jadi lembek, membuat kita jadi menganggur, tidak. Tetapi itulah cara untuk terus memancarkan kebintangan Tuhan dari dalam kehidupan kita. Kata cadal, noa, dan halak dalam konteks sikap pohon zaitun, ara, dan anggur menggambarkan keengganan orang-orang beriman untuk meninggalkan kestabilan hidup dan gentar melangkah maju sebagai tindakan iman untuk menyelaraskan langkah menurut jalan Tuhan. Tahukah apa yang seringkali menghalangi kita untuk bisa maju ke depan dan terus memancarkan kebintangan Tuhan? Zona nyaman. Karena dalam zona nyaman tidak pernah ada pertumbuhan. Mungkin beberapa di antara saudara berpikir bahwa zona nyaman itu adalah, oh ya kalau saya sudah punya banyak uang, susah untuk meninggalkan uang saya yang banyak itu. Tapi percaya saudara, ada banyak orang yang uangnya nggak banyak, tetap juga susah maju ke depan.
Karena ini bukan soal berapa banyak yang ada di tangan kita. Tapi ini soal apakah mau taat. Dan mau menyambut ranting yang di depan yang Tuhan percayakan. Di mana pasti itu akan membuat kehidupan menjadi tidak stabil dalam pandangan kita. Tapi kalau yang suruh adalah Tuhan, dan Tuhan memberikan ada kebutuhan yang kita bisa kontribusi untuk turut menyelesaikan, kenapa jadi enggan dan diam saja? Bukankah itu namanya gondal gandul? Dalam cara pandang orang-orang beriman seperti pohon zaitun, ara, dan anggur, pertanyaannya adalah di mana posisi ketaatan dan pengharapan kepada Tuhan? Apa dampaknya kalau kemudian orang-orang beriman tidak mau melangkah maju dan kemudian terus memancarkan kebintangan Tuhan atau kingdom value itu di dalam kehidupannya? Apakah menggagalkan rencana Tuhan? Tidak. Tapi dampaknya ini yang akan kita lihat. Kita lanjutkan di Hakim-Hakim 9 ayat 14-15. Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri, marilah jadilah raja atas kami. Pohon-pohonnya putus asa. Karena zaitun, ara, dan anggur banyak alasan. Pohon-pohon itu putus asa. Akhirnya yang di-vote atau dicoblos, ya sudahlah semak duri saja. Menurut saudara, semak duri bisa jadi pelindung apa tidak? Bentuknya aja tidak memungkinkan untuk melindungi. Ya Pak ya? Dia tidak punya kapasitas untuk menjadi pelindung. Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon. Belum diurapi aja udah ngancem. Dan itu yang dipilih oleh pohon-pohon yang putus asa. Karena pohon zaitun, ara, dan anggur tidak mau mengambil kesempatan untuk memancarkan kebintangan Tuhan dari hidup mereka. Sudah silakan lihat bentuknya semak duri. Gimana coba caranya untuk melindungi? Karena semak duri akan selalu menusuk dari bawah. Dia tusuk dari bawah, tusuk kanan, tusuk kiri. Dan kemudian akan merambat untuk kemudian melingkupi pohon-pohon itu dengan duri-durinya. Nah, sampai di sini. Coba bayangkan. Apa yang akan terjadi di kota ini, di bangsa ini, di negara ini, kalau orang-orang beriman, orang-orang percaya, enggan meninggalkan zona nyamannya untuk kemudian melakukan misi yang lebih besar yang Tuhan percayakan. Bagaimana bisa bergerak dari Yerusalem dan Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi, kalau masih tetap mau gondal-gandul di tempat yang sekarang ini? Tahukah saudara apa definisi dari gelap atau kegelapan? Ketika tidak ada cahaya. Kegelapan adalah absennya terang. Betul apa tidak? Kenapa kita bisa saling melihat hari ini? Karena ada terang, ada cahaya. Coba kalau cahaya ini absen, matiin aja semua. Itulah namanya gelap. Kegelapan adalah absennya terang. Demikian juga dengan apa definisi kejahatan?
absennya kebenaran. Kegelapan adalah absennya terang, kejahatan adalah absennya kebenaran. Nah, saya mau membawa kita dari kisah yang ada di Hakim-Hakim, maju ke perjanjian baru. Tentang apa yang Yesus kehendaki di dalam kehidupan murid-muridnya. Jika domba-domba Kristus enggan dan gentar melangkah maju menaati panggilannya, sama artinya memberi kesempatan bagi serigala-serigala untuk mengambil alih tanggung jawab dan otoritas kepemimpinan. Dulu namanya pohon zaitun, pohon ara, pohon anggur. Nah, kita analogikan sekarang namanya adalah domba Kristus. Dulu namanya semak duri. Sekarang analoginya namanya serigala-serigala. Kalau domba-domba tidak mau maju ke depan untuk mengambil tanggung jawab, taat dengan apa yang Tuhan kehendaki, jangan salahkan kalau sekeliling kita dipimpin oleh serigala. Rencana Tuhan bisa digagalkan atau tidak? Tidak. Karena ada kesempatannya, ada waktunya, biarkan serigala memimpin, dan Tuhan biarkan itu. Tapi Tuhan sih yang juga akan melakukan pembalasannya. Betul apa tidak? Jadi persoalannya bukan di Tuhannya, persoalannya di kitanya. Kenapa kita tidak mau menjalankan tanggung jawab itu? Kenapa kita tidak mau mengambil bagian itu? Nah, kalaupun kita meraih ranting di depan, apakah jaminannya, keberhasilannya seperti yang kita kehendaki? Tidak. Ini bukan soal mencoba mengatur hasil seperti yang kita mau. Tapi tentang taat atau tidak. Melangkah maju, menyinarkan, memancarkan kebintangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Supaya dunia ini bisa mengerti bahwa kalau domba-domba itu memimpin, mereka tahu siapa yang memampukan domba-domba itu. Karena domba itu tanpa gembalanya bisa nggak memimpin? Tidak bisa. Pohon zaitun, pohon ara, pohon anggur, sekalipun punya kapabilitas dan kapasitas untuk memimpin, tapi kalau tidak melekat kepada siapa yang bisa memberikan potensi untuk menghasilkan minyak zaitun, untuk menghasilkan buah ara, untuk menghasilkan buah anggur, bagaimana mungkin dia bisa memimpin dan bisa terus maju? Karena pasti ada batasan di mana buahnya habis, minyaknya habis, ya Pak ya? Jadi selama pohon zaitun, anggur dan ara bisa memimpin dengan mengandalkan siapa yang memampukan mereka untuk memimpin, apa potensi kegagalannya? 0%. Dengan demikian kalau domba-domba memimpin dan mau mengambil bagian seperti yang Tuhan kehendaki, apa potensi kegagalannya? 0%. Tetapi domba-domba itu hidupnya harus mau diguncang. Tidak berhenti di zona nyaman. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sudah bisa bayangkan domba itu adalah binatang yang sangat kuat. Domba adalah binatang yang anti serigala. Bisa mengalahkan serigala. Itu yang sudah bayangkan tentang domba? Domba itu binatang yang seperti apa sih? Enggak usah dihadapkan pada serigala. Enggak usah dimakan. Enggak usah ditakut-takutin. Mati sendiri kok. Kenapa?
Sedemikian rentannya domba itu. Itulah kenapa domba itu bisa kebalik sendiri, telentang, dan gak bisa membalikkan badannya sendiri kalau bulunya gak dicukur. Makanya gembala yang baik selalu secara bertahap, secara teratur, mencukur bulu-bulu dombanya. Karena kalau enggak, domba itu bisa keberatan bulunya sendiri dan bisa kebalik telentang. Ini jangan dibayangkan, kelihatannya lucu tapi kasihan sebetulnya. Karena dia telentang gak bisa membalik badannya sampai kemudian mungkin dia belum kehabisan tenaga tapi sudah frustrasi. Kehilangan pengharapan untuk membalik badannya sendiri. Makanya domba tidak bisa hidup tanpa gembalanya. Ya Pak ya? Nah binatang yang serentan itu diutus ke tengah-tengah serigala. Ini Yesus gak salah nih. Tapi Yesus mengutus bukannya tanpa alasan dan tanpa memberikan senjata. Ada sebuah strategi ilahi yang namanya cerdik dan tulus. Dunia hanya mengajarkan Anda pilih salah satunya. Kalau kamu mau tulus, kamu dihabisi sama yang cerdik. Tapi kamu kalau pilih cerdik, kamu gak bisa tulus. Benarkah demikian? Yesus mengajarkan cerdik dan tulus tidak bisa dipisahkan. Makanya domba itu perlu melekat terus kepada gembalanya supaya bisa terus maju. Dan memancarkan kebintangan dari si gembala itu untuk apa? Untuk menjadi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nggak bisa dipisah. Karena cerdik tanpa tulus menjadi licik. Itu namanya serigala atau semak duri. Tapi tulus tanpa kecerdikan, tulus, berintegritas, tapi nggak kompeten. Apa yang terjadi? Mudah ditipu daya. Tulus tanpa cerdik namanya naif. Bukankah itu strategi yang dahsyat yang datang dari Tuhan? Dan domba-domba seperti kita diperlengkapi strategi itu. Bahkan yang kasih strategi itu hidup di dalam diri kita. Terus apa alasannya? Untuk gak berani maju ke depan. Karena dia yang memampukan dengan strategi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sudah belajar sesuatu? Nah kalau begitu, mari kerjakan PR kita bersama-sama. Di Relevant Leadership Academy, saya nggak kasih PR ya. Pastor Stephen ya, ini PR buat kita semua. Apa langkah spesifik yang akan saudara lakukan untuk melangkah maju? Melangkah maju bukan untuk mengatur hasilnya seperti yang kita mau. Tapi melangkah maju di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan adalah menyelaraskan langkah menurut jalan Tuhan. Bukan menurut jalan kita sendiri. Itu namanya melangkah maju. Menyelaraskan hati kita dengan hatinya Tuhan. Jalan kita dengan jalannya Tuhan. Nah apa yang akan saudara lakukan untuk melangkah maju dalam 1 minggu ke depan? Tetapkan tujuan, buat rencana. Mungkin ada di antara saudara yang sudah terlalu lama untuk hidup di zona nyaman. Buat rencana, apa yang akan dilakukan ke depan untuk maju. Dan saya akan tutup dengan hal ini. Menetapkan tujuan untuk melangkah maju dan menyusun rencana adalah wujud tindakan iman untuk menyelaraskan langkah menurut jalan Tuhan dan bukan jalan kita sendiri. Karena bagaimanapun, Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Tapi siapa yang dipercaya untuk menanam dan menyiram, tetapi tidak membuat rencana yang baik, strategi yang baik untuk menanam dan menyiram. Itu namanya meremehkan tanggung jawab. Nah disitulah terletak pengharapan untuk hidup terus berbuah. Beda bukan asal beda. Beda karena mau terus menghasilkan buah sebagai tanda memancarkan kebintangan Kristus, kebintangan Tuhan bagi dunia dan nama Kristus dimuliakan. Amin.